Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan roleplay, adaptasi dan etika dalam lingkungan kampus. Saya Hanifah Widyadana dengan NIM 029 sebagai narator. Saya Nadia Raisa Putri dengan NIM 035 sebagai Ayu. Saya Adalia Espita dengan NIM 038 sebagai Busari dan Lina. Saya Elza Azhara dengan NIM 039 berperan sebagai Rani. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit terkait definisi beradaptasi dan juga etika di lingkungan kampus. Yang pertama yakni adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri setiap individu ketika mengikuti lingkungan yang diterima dan juga dihadapi. Beradaptasi di lingkungan kampus ini merupakan suatu tantangan yang baru bagi calon mahasiswa. Nah, di mana dalam beradaptasi ini di lingkungan kampus ini ada beberapa macam, diantaranya yakni yang pertama yaitu beradaptasi dengan lingkungan kampus, yang kedua yaitu beradaptasi dengan dosen, yang ketiga yaitu beradaptasi dengan teman, yang terakhir adalah bagaimana kita beradaptasi dengan kakak tingkat. Di sini kelompok kami akan memberikan tips and trick bagaimana cara beradaptasi di kampus dengan baik. Yang pertama, kenali lingkungan kampus yang baik. Yang kedua, ikuti kegiatan ospek dengan baik. Yang ketiga, jalin hubungan sosial dan memanfaatkan sumber daya kampus. Yang keempat, ikuti kegiatan UKM. Yang kelima, jadilah aktif di kelas. Yang keenam, terbukalah dengan perbedaan. Yang ketujuh, positif dan sabar. Yang kedelapan, jaga keseimbangan antara akademik dan sosial. Pengertian etika. Etika di kampus yaitu prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku mahasiswa, dosen, dan seluruh staf serta seluruh sivitas akademika dalam kegiatan pembelajaran. Etika dibagi menjadi pertama yaitu etika akademika, yaitu larangan plagiarisme, kemudian kecurangan dalam ujian, dan penyalinan karya tanpa izin. Kemudian yang kedua yaitu etika pergaulan, yaitu mengatur cara interaksi antar sesama mahasiswa, kepada dosen, dan antar staf. Yang ketiga yaitu etika profesional, termasuk menghargai waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan juga menghargai semua aturan yang dibuat dosen dan juga kampus. Yang keempat yaitu etika sosial, termasuk menjaga fasilitas kampus, menjaga kebersihan, dan juga selalu mengikuti kegiatan positif yang mendukung kehidupan kampus. Dan yang terakhir yaitu etika berpakaian. Dimohon untuk para mahasiswa agar berpakaian pantas dan juga tidak melanggar aturan berpakaian yang sudah ditetapkan oleh kampus. Di hari menjelang ujian praktek kebidanan, Ayu duduk dengan cemas di ruang kelas. Buku catatannya penuh dengan tulisan dan gambar prosedur medis yang ia pelajari berhari-hari. Meski telah mempersiapkan diri dengan baik, ia tidak bisa menghilangkan rasa gugupnya. Saat itulah Rani, teman sekelasnya, mendekatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Nadia Raisa Putri dengan NIM 17112333035 dari kelas 2A. Izin menanyakan bahwa saya ingin menemui Ibu pada hari ini jam 2 sampai jam 3. Apakah Ibu ada waktu kosong, G? Mohon arahan dan bimbingannya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bisa Mbak. Ayu!
seru juga sih, tapi ilmunya didapatkan lebih banyak. Iya, ini juga sih. Ayu menyadari bahwa meski sulit, tantangan di program kebidanan mengajarkannya banyak hal tentang profesionalisme. Namun, ujian praktek yang akan datang membuatnya merasa gugup. Dia tahu bahwa di lapangan nanti, keterampilannya akan menentukan keselamatan pasien. Minggu depan kan kita ada ujian praktek. Tapi waktu itu ada beberapa prosedur tuh yang aku masih bingung gitu. Gimana kalau kita kerja sama kamu enggak? Maksudnya kerjasamanya kayak gimana? Ya nanti kamu itu, aku nanti ngasih kode ke kamu, bisik-bisik, ada ngasih kode-kode gitu-gitu itu. Habis itu nanti kamu kasih tahu aku gitu, apa yang aku bingung, biar aku tuh bisa lancar gitu loh ujiannya. Nah. Rani meminta sesuatu yang membuat Ayu semakin bingung. Ia tahu ujian praktek ini penting untuk menguji kemampuan masing-masing. Tapi, ajakan Rani terasa menguji batasan etika. Ayu merasa jantungnya berdegup cepat. Ia menghargai pertemanan dengan Rani, tetapi ia juga memahami pentingnya integritas sebagai calon bidan. Kegugupannya bertambah, tapi ia tahu bahwa keputusan ini akan mempengaruhi citra profesionalismenya. Kayaknya aku nggak setuju sama pendapatnya ini kan. Soalnya kan kita harus jujur sama disiplinnya waktu ujian. Lagian kan ini juga tentang masyarakat kita sebagai calon bidan. Integritas itu penting dan etika kita juga. Kita tidak boleh menyontek waktu ujian. Rani tampak tidak puas dengan jawaban Ayu. Di dalam dirinya, Ayu merasa sedikit bersalah karena menolak. Tetapi ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia telah diajari bahwa seorang bidan harus dapat diandalkan. Dan ujian ini bukan hanya soal nilai, melainkan tentang membentuk karakter mereka sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab. Ya udah, jangan serius-serius amat Ayu. Orang ini kan cuma sekali toh. Lagian orang juga tahu kok semuanya kalau misalnya praktek kebidanan itu susah. Iya, aku ngerti kan. Tapi kan kita gak boleh nyontek, itu etikanya kan. Gimana kalau semisal kita belajar bareng aja? Jadi aku bakal bantu kamu menjelasin materi yang belum kamu paham. Jadi waktu ujian nanti kita bisa fokus sama kemampuan masing-masing. Ayu menggunakan kemampuan komunikasinya untuk menawarkan solusi yang lebih etis dan tetap menjaga hubungan baik dengan Rani. Meski tidak nyaman, ia tetap memilih jalur yang lebih etis yang sekaligus membantu temannya dengan cara yang benar. Mungkin kamu juga ada benarnya ya. Ya udahlah, ya udah kita belajar bareng ya. Kamu mau kan ngajarin aku? Kita nanti belajar bareng. Oke, kelas. Ayo. Ya. Selesai kelas, Ayu berhadapan dengan tantangan berikutnya. Di koridor, ia mendengar Bu Sari, dosen kebidanan yang terkenal ketat, mengkritik beberapa mahasiswa yang tidak siap untuk ujian praktek. Ayu merasa sedikit takut, namun juga paham bahwa Bu Sari selalu mendorong mahasiswanya untuk menjadi bidan yang teliti dan bertanggung jawab. Ayu memandang Bu Sari dengan campuran rasa takut dan hormat. Dosen itu memang terkenal tegas, tetapi Ayu tahu bahwa sebagai calon bidan mereka harus siap untuk menghadapi situasi yang penuh tekanan dan berpotensi menyelamatkan nyawa orang lain. Ayu merasa sangat sulit untuk menghadapi dosen seperti ini, tapi Ayu tetap meyakinkan diri untuk harus benar-benar profesional. Meski merasa takut, Ayu memutuskan untuk menghadap Bu Sari dan bertanya soal materi ujian yang masih membingungkannya. Ini adalah salah satu bentuk adaptasi Ayu, berani mengambil langkah untuk memperbaiki pemahamannya meski harus berhadapan dengan dosen yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Raisa dari Sarjana Terapan Kebidanan kelas 2A. Di sini saya ingin bertanya ya Bu Sari tentang materi untuk ujian praktek minggu depan. Nah, di sini ada beberapa bagian yang menurut saya masih membingungkan Bu. Loh, kok bisa Mbak ada yang bagian yang kurang paham? Di bagian yang mana? Kan saya sudah menyampaikan di awal kalau ujian praktek itu sangat penting dan kalian harus
bisa memahami, karena itu modal kalian nantinya ketika terjun di lapangan. Iya Bu, sebenarnya saya sudah belajar, tapi saya ragu Bu, buat ujian praktek besok itu prosedurnya saya lakukan itu apakah sudah benar atau belum. Nah di sini saya minta tolong Bu Sari untuk mengkaji ulang materi yang kemarin Ibu. Ya sudah, kalau begitu baik, akan saya bantu kembali dan akan saya lihat. Tapi di sini kamu harus benar-benar paham dan benar-benar harus teliti ya, karena itu suatu modal awal sebagai kita, terutama dalam di lapangan. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Jadi sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adaptasi Ayu terhadap situasi ini tidak hanya menunjukkan ketekunan, tetapi juga kemampuan komunikasi yang baik. Dengan berani bertanya, Ayu tidak hanya memperbaiki pemahamannya, tetapi juga mendapatkan penghargaan dari Bu Sari yang akhirnya melunak. Setelah semua kejadian di hari itu, Ayu berbincang dengan Lina, mahasiswa senior yang selalu ia hormati. Melalui pengalaman ini, Ayu mulai lebih mengerti tentang pentingnya komunikasi, adaptasi, dan etika dalam menghadapi tantangan sebagai mahasiswa kebidanan. Halo Ayu. Iya, duduk dulu Kak. Gimana kuliahnya? Apa sudah terbiasa sama lingkungan yang baru, juga sama dosen-dosen yang dekat dan juga teman-temannya? Awalnya sih belum biasa Mbak, tapi lama-lama kan ini udah semester ketiga jadi biasa aja. Terus juga kemarin waktu ujian praktek juga sempat ada konflik sedikit sama temanku, soalnya temanku tuh mau minta bantuan buat ujian. Oh iya, nggak apa-apa, itu sudah biasa kalau di awal-awal, tapi untungnya kamu punya integritas. Dunia kebijakan itu cukup keras, jadinya kita harus tetap menjaga nilai kejujuran kita, integritas kita, dan juga yang paling penting etika kita ya, karena itu yang bisa buat kita jadi seorang yang profesional kayak gitu. Iya Mbak, aku juga belajar kalau etika sama integritas itu bukan cuma soal nilai, tapi tanggung jawab kita sebagai calon bidan. Oh iya, benar, kalau gitu tetap jaga terus ya integritas dan juga etikanya, biar kita bisa jadi bidan yang profesional. Iya, terima kasih banyak loh Mbak sarannya, aku bakal terus banyak belajar dan juga tetap jaga etika. Itu aku pergi duluan ya Mbak. Ya. Pamit ya Mbak. Ya, Mari. Ya. Ayu merasa lebih yakin, dunia kebidanan tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, adaptasi, dan etika yang kuat. Dengan pengalaman ini, Ayu menyadari bahwa tantangan-tantangan yang ia hadapi di kampus adalah pembelajaran penting untuk karirnya di masa depan sebagai seorang bidan yang profesional dan etis. Kisah Ayu menekankan pentingnya adaptasi dalam menghadapi berbagai situasi, baik dalam akademik maupun sosial. Dengan menjaga etika dan integritas dalam pergaulan kampus, serta berkomunikasi dengan baik, seorang mahasiswa kebidanan dapat mengembangkan profesionalisme yang akan menjadi dasar penting dalam pelayanan kebidanan di masa depan. Pengembangan ini memberikan penekanan lebih pada elemen soft skill seperti adaptasi dan komunikasi, memperkuat hubungan antar karakter, serta menekankan pentingnya etika di setiap langkah yang diambil Ayu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.